Selamat sore adik-adik. Selamat sore kakak. Oke, jadi sebelum kita memulai kita punya pembelajaran, satu orang bisa pimpin kita dalam doa dulu. Kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tuhan. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita punya materi pembelajaran adalah program linear. Nah, jadi sebelum kita masuk semua hadir loh hari ini. Hadir kakak. Oke, jadi semua hadir. Kita tidak usah absen lagi karena semuanya sudah hadir. Yang berikutnya adalah kakak mau sampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah adik-adik mereka harus bisa mendefinisikan dengan bahasa sendiri apa itu program linear. Kemudian yang kedua adalah adik-adik mereka harus bisa memodelkan masalah-masalah nyata ini ke dalam masalah program linear. Tujuan yang ketiga, adik-adik mereka harus bisa menentukan dari model itu, adik-adik mereka harus bisa menentukan apa itu fungsi kendala. Kemudian adik-adik yang terakhir itu adalah adik-adik mereka harus bisa menyimpulkan atau mendefinisikan sendiri dengan bahasa mereka tentang fungsi batas-batasan masalah dan fungsi tujuan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk definisi dari program linearnya itu, sebelum kita masuk ke masalah program linear, kakak mau tanya dulu, adik-adik mereka sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau belum? Sudah. Sudah belajar sistem pertidaksamaan linear toh? Sudah. Nah, satu orang bisa ke depan untuk menuliskan bentuk dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya dulu dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ayo tarik maju tulis bentuknya. Bentuk umum dulu. Tulis bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang tadi tulis itu adalah sudah contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sistem berarti pertidaksamaannya bagaimana tadi? Kalau sistem berarti pertidaksamaannya itu harus lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, atau lebih dari 1 artinya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tulis satu contohnya lagi tadi untuk sistem. Hubungkan dengan tanda kurung. Sudah. Oke. Jadi adik-adik, nah ini gambar. Contoh di depan ini merupakan contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dia dinamakan sebagai sistem? Karena dia ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, perhatikan untuk pertidaksamaan yang pertama ini dia dikatakan sebagai pertidaksamaan karena ada tanda tidak sama dengan. Ini tanda tidak sama dengan toh? Iya. Tanda tidak sama dengan itu apa? Tanda apa yang tidak sama yang pertama? Lebih dari sama dengan. Jadi untuk yang pertama itu tanda pertidaksamaan itu lebih dari sama dengan. Boleh lebih dari sama dengan, atau ada yang tahu ke tanda tidak sama dengan yang lain selain lebih dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Kurang dari dan lebih dari. Nah, ini adalah tanda dari pertidaksamaan. Sudah mengerti? Sudah.
Nah, kemudian kenapa dia dikatakan sebagai linear dua variabel? Karena ada dua variabel. Variabel apa dan apa nih? X dan X dan Y. Y. Jadi ada variabel X dan Y. Kemudian dia linear karena pangkat tertinggi dari variabelnya ini pangkat tertinggi dari X dan Y-nya ini adalah 1. Karena makanya dia dikatakan sebagai linear karena pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian ini ada sistem, bukan cuma satu pertidaksamaan saja, tapi ini ada dua. Kemudian dia dihubungkan dengan tanda ini. Artinya mereka ini harus terikat, tidak bisa satu-satu, mereka tidak bisa berdiri satu-satu. Sampai di sini paham terkait sistem ini? Setelah itu Kakak mau tanya dulu, kalau kita mau menggambarkan grafik dari pertidaksamaan linear yang pertama ini, perhatikan pertidaksamaan yang pertama ini. Kalau kita mau menggambarkan pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama ini, kalau kita mau menggambarkan di grafik itu, langkah pertamanya apa? Buat X dan Y. Buat garis. Buat garis. Nah, garis itu kita dapatkan dari mana? Dari titik. Benar sekali. Jadi garis itu kita dapatkan dari titik. Jadi kita misalkan dulu ya, kita mau mencari garis untuk pertidaksamaan yang pertama. Kita cari titik tuh tadi. Ya. Kita misalkan titiknya X-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka berapakah nilai Y-nya? 0. Bagaimana? Kita harus substitusikan dulu X sama dengan 0 ini ke pertidaksamaan. Ini pertidaksamaannya bukan persamaan. Ke pertidaksamaan satu. Kita harus substitusikan. Coba tarik maju ke depan dulu untuk substitusikan untuk mendapatkan nilai Y. Tanda pertidaksamaan yaitu kita ganti menjadi tanda sama dengan dulu. 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, tanda pertidaksamaan itu kita ganti menjadi sama dengan dulu toh? Iya. Sekarang kita ganti nilai X-nya sama dengan 0 ini, kita masukkan ke 2X tambah 4Y sama dengan 8. Tambah 4Y sama dengan 8. 2 kali 0. Maka titiknya menjadi 0,2. Jadi perhatikan ya, untuk mendapatkan titiknya itu kita misalkan nilai X-nya ini adalah 0. Setelah itu kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang pertama. Maka nilai X-nya ini kita ganti dengan 0 toh? 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. Maka 2 kali 0 kan? 2 kali 0 berapa? 0. Ya, tidak usah ditulis. Sisanya adalah 4Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan 8 bagi 4. Y-nya sama dengan 2. Maka titik yang pertama adalah 0,2. titik yang pertama 0,2. Sekarang kita cari X-nya sama dengan 0. Sekarang Y-nya sama dengan 0. Ayo Afin maju ke depan untuk selesaikan nilai Y-nya. Selesaikan nilai Y-nya. Nah, kita
Kita sudah dapat 2 titik toh ini. Ya. Yang tidak dapat substitusikan nilai y sama dengan 0, maka 2x tambah 4 kali 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8. X sama dengan 4. Maka titiknya adalah 4. Ini masih pertidaksamaan yang pertama loh. 0,2 dan 4,0. Sekarang kita mau menggambarkan titik ini di bidang kartesius. Kita gambarkan titik ini ke bidang kartesius dulu. Nah, tadi kan kalian bilang kita harus menentukan garisnya toh, dan garis itu adalah kumpulan dari titik-titik ini. Nah, titik-titik ini kan titik-titiknya sudah kita dapatkan. Yang pertama 0,2. Sekarang kita mau menentukan titik 0,2 ini di bidang kartesius. Dia berada di mana? Yang pertama 0,2. X-nya 0. Y-nya 2. Nah, di sini X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Sumbu X-nya yang mana, sumbu Y-nya yang mana? Sumbu X-nya yang horizontal atau mendasar, dan sumbu Y-nya yang vertikal. Ketika X, tadi X-nya adalah 0 dan Y-nya 2. Y-nya 2 yang sumbu Y atau sumbu X? Sumbu Y. Maka 2 yang mana? Ini yang di atas. Maka titiknya kita simpan di sini. Sekarang titik yang berikutnya 4,0. 4-nya itu X atau Y? X. Maka 4 yang ini atau 4 yang ini? 4 yang ini. Yang mendatar. Kemudian sekarang 0-nya yang mana? 0-nya di sini toh. Titiknya tetap di sini. Sampai di sini paham? Nah, itu kita hubungkan kedua titik ini, maka dia akan membentuk garis. Kita hubungkan titik ini, maka dia akan membentuk garis. Sudah. Sekarang perhatikan. Tadi setelah kita mendapatkan garisnya, kita mau menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita harus asli daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian. Daerah di bagian atas garis kah atau daerah di bawah garis? Di bawah atau di atas? Di atas. Di bawah atau di atas? Di Atas. Di Atas. Kenapa di atas? Kenapa dia di atas garis? Kenapa tidak di bawah garis saja? Perhatikan tanda pertidaksamannya. Benar dia kita aksir dia di atas garis. Perhatikan tanda pertidaksamannya. Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, maka kita aksir daerah yang di atas. Dia lebih di atas. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita aksir daerah di bawah garis. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diaksir. Sudah teman-teman? Sudah. Ini sampai di atas ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 4y lebih besar sama dengan 8. Kalau misalnya kata ganti menjadi 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8, maka daerah aksesnya adalah daerah yang di bawah. Bisa? Bisa. Sampai di sini bisa toh? Bisa. Oke, sekarang satu orang buat titik untuk pertidaksamaan yang kedua. Apin maju dulu buat titik yang untuk pertidaksamaan yang kedua. Seperti tadi kita ambil X-nya itu sembarang, tapi kita ambil X-nya itu, X dan Y-nya itu sembarang titik dari 1 dari 0 sampai 1 atau 0 ke negatif 1 sampai negatif berapa, tapi lebih cepat dan lebih mudahnya itu kita pakai X-nya 0, Y-nya juga 0. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Bukan 9 saja.
Tanda ketidaksamanya tadi apa? Harus diubah dulu loh. Ya. Diubah menjadi sama dengan. Oke, ubah dulu tanda ketidaksamanya. Di atas 0 tambah 2 yaitu sama dengan tanda ketidaksamanya sama dengan 0 tambah 2y sama dengan 2y sama dengan 2y sama dengan 6. Maka y-nya tulis di dan juga akhir 0,3. Yang kedua titik yang kedua y-nya ya tambah 2y sama dengan 2 kali y-nya nanti dengan 0 sama dengan 6. X sama dengan maka titiknya sudah. Ini kita lakukan seperti yang ketidaksamaan pertama tadi. Kita misalkan x-nya 0, y-nya juga 0. Maka kita akan mendapatkan titiknya. Setelah kita dapatkan titiknya itu kita gambar dia di Kartesius tadi. Bidang Kartesius tadi toh. Yang pertama itu x-nya enggak titik yang pertama 0,3. Kemudian yang kedua adalah 6,0. Kita panjangkan lagi untuk arahnya. Sampai di sini 6,0. Kita hubungkan titik ini lagi. Mereka ini berpotongan tidak kedua garis ini. Mereka tidak berpotongan. Kemudian perhatikan, kita arsirnya daerah bawah atau daerah di atas? Di atas. Karena tandanya adalah Lebih besar dari. Nah, pertanyaan kakak sekarang, apakah kedua dari daerah penyelesaian yang dilihat ini, apakah keduanya ini saling berhubungan atau tidak? Tidak. Daerahnya berhubungan atau tidak? Perhatikan daerah arsirnya. Berhubungan atau tidak? Berhubungan atau tidak? Kenapa berhubungan? Nah, kalau nanti ada mereka perhatikan dia punya bentuk seperti ini. Karena ini dia sistem ya adik-adik. Karena dia ini sistem, kemudian mereka garis dua ini mereka tidak berpotongan. Mereka dua tidak berpotongan. Itu artinya mereka tidak saling berhubungan. Kemudian perhatikan juga kenapa mereka tidak berhubungan. Daerah penyelesaian dari garis yang pertama itu dia kan daerah yang di sini. Kemudian yang garis yang kedua ini daerah di atas. Mereka dua ini tidak ketemu. Kita tidak arsir lagi di sini atau begini lagi, tidak arsir lagi toh tadi. Maka mereka ini tidak berhubungan. Bisa? Bisa. Sampai di sini paham untuk sistem ini, sistem kerjasama yang lihat dulu variabelnya. Paham. Bisa mencari titiknya kemudian menggambarkan dia toh? Bisa. Arsirnya ditentukan dari tandanya. Oke, nah jadi terkait sistem pertidaksamaan linear tadi, kemudian daerah-daerah penyelesaian yang tadi itu yang sudah ada mereka tentukan tadi itu hanya merupakan materi prasyarat. Jadi ada mereka harus bisa pahami itu dulu sehingga kita bisa belajar tentang program linear. Nah untuk masalah program linear ini, ada mereka bisa lihat di kertas yang tadi itu sudah dibagikan tadi. Itu adalah masalah-masalah program linear. Bisa dibaca dulu? Bisa. Itu adalah masalah-masalah program linear. Ada mama letek boleh.
Adik-adik, jadi sekarang kakak akan menjelaskan tentang program linear. Namun sebelumnya adik-adik bisa lihat pada lembar kerja yang sudah kakak bagikan. Sudah lihat semua? Sudah, Kakak. Oke, baik. Jadi kira-kira dari lembar itu apa yang adik-adik pelajari tentang, atau apa yang adik mengerti tentang program linear dari masalah tersebut? Jadi dalam soal itu apa yang adik ketahui? Adik bisa menentukan labanya, bisa menentukan keuntungan atau nilai jualnya. Jadi di sini kakak ingin bertanya, pengertian dari program linear itu apa? Yang adik ketahui. Gimana? Ada yang tahu program linear itu apa dari masalah tersebut? Ada yang tahu? Tidak tahu? Jadi program linear itu merupakan suatu program metode atau masalah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan nilai-nilai optimum dan menggunakan batas-batasnya berbentuk ketidaksamaan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan kakak Sepi tadi, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Bentuknya ketidaksamaan. Jadi coba diulang sekali lagi, program linear itu apa? Bagaimana? Metode untuk memperoleh hasil. Jadi langsung saja. Adik-adik bisa perhatikan tuh masalah-masalah yang sudah ada di depan adik-adik mereka tuh. Baca masalahnya. Jadi itu adalah masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Ya tidak. Adik-adik mereka sering jumpa tidak ada penjual pisang misalnya, mama mereka menjual pisang. Mereka beli pisang dengan harga sekian, kemudian mereka jual lagi. Iya tidak, mereka beli dengan harga 7.000, otomatis mereka jualnya dengan harga tidak mungkin 7.000 toh? Iya tidak, pasti ada yang 10.000 untuk mendapatkan namanya apa? Keuntungan. Iya benar sekali. Kemudian adik-adik mereka lihat penjahit-penjahit di sekitar samping adik-adik mereka kira-kira mereka punya modal sebesar itu, kemudian mereka bisa menghasilkan pakaian dan kain-kain yang berbeda, kemudian mereka jual lagi. Itu kira-kira mereka dapat untungnya namanya tadi contoh. Itu untungnya itu kira-kira berapa? Bisa apakah mereka punya untung tuh paling tinggi berapa kira-kira? Kemudian mereka punya keuntungan paling rendah itu berapa? Ada mereka biasa jumpai tidak yang masalah-masalah seperti itu? Ya, biasa Jumpa itu. Kemudian pasti ada mereka kalau ada barang kemudian ada mereka beli dengan harga sekian, pasti ada mereka jualnya harus harganya lebih tinggi toh dari yang ada mereka beli. Itu dinamakan sebagai keuntungan tadi. Nah, kita mau melihat berapa sih keuntungan paling tinggi dari mereka kalau mama mereka beli pisang dengan harga itu, kemudian mereka jual lagi, kira-kira mereka punya untung paling tinggi itu berapa, atau mereka punya keuntungan paling rendah itu berapa. Itu yang dinamakan sebagai program linear. Jadi kira-kira program linear itu apa adik-adik? Dan program linear itu apa? Jadi kalau kita mau melihat mama-mama mereka kira-kira untung yang paling tinggi itu berapa, untung paling rendah itu berapa? Atau penjahit dia menghasilkan pakaian itu kira-kira untung paling tinggi itu berapa atau untung paling rendahnya itu berapa? Itu yang dinamakan program linear. Jadi program linear itu apa? Program linear itu apa? Kan kita mau lihat dia punya keuntungan paling tinggi atau paling rendahnya toh? Kira-kira program linear apa? Iya, Deca.
solusi untuk menentukan nilai masalah dari laba atau modal untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi program linear itu seperti itu ya, solusi yang kita berikan untuk kita melihat yang tadi ada bilang untungnya itu berapa. Jadi solusi dari matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Itu dinamakan program linear. Benar sekali ya teman-teman, tepuk tangan dulu. Jadi program linear itu kita memberikan solusi. Nah, solusinya itu supaya kita bisa memberikan solusinya, kita menggunakan matematika dengan batasan-batasan tadi berbentuk yang tadi itu pada kesamaan linear dua variabel. Sampai di sini paham? Paham. Sampai di sini paham tidak? Paham. Paham tuh apa itu program linear? Solusi untuk menentukan keuntungan paling tinggi dan keuntungan paling rendah, atau dalam bahasa matematikanya itu solusi optimal. Bisa paling tinggi, bisa paling rendah, maksimum atau minimum. Jadi kita memberikan solusi, itu namanya program linear. Solusi dari matematika untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian sekarang kalau mau tanya dulu, kalau misalkan ada mereka biasa belanja tidak di kios? Belanja. Kemudian ketika ada mereka beli satu pulpen, harga satu pulpen itu adalah 5.000. Kemudian harga 2 buku itu adalah 8.000 misalnya. Satu pulpen toh? Harga satu pulpen itu 5.000. satu pulpen 5.000 toh? 5.000. Kemudian harga 2 buku. Harga 2 buku 8.000 ya misalkan ya. Nah, masalah-masalah ini kan ada yang mereka biasa ketemu gitu, ada yang mereka biasa lakukan di setiap hari toh. Ya, kalau misalkan kalau harga satu pulpen itu 5.000, kemudian harga 2 buku itu 8.000. Kalau ada mereka mau beli 3 pulpen dan 4 buku, itu kira-kira harga yang ada mereka bayar itu berapa? Berapa buku? Ada 3 buku, 3 pulpen dan 4 buku. 15 dan 16. Nah, sebelum sudah? Nah, sebelum kita bisa menjawabnya itu berapa, kita harus bisa menggunakan matematikanya dulu. Ya tidak? Iya. Kita harus bawa dia dalam matematika dulu toh. Dan masalah tadi itu kita harus bisa bawa dia dalam matematika dulu. Jadi langkah pertama itu adalah kita harus misalkan dulu. Misalkan apa? Misalkan X-nya itu adalah Pulpen. harga satu pulpen. Kemudian Y-nya itu kita misalkan apa? Harga buku. Nah, sekarang kalau misalkan harga satu pulpennya itu 5.000, kemudian harga 2 bukunya 8.000. Sekarang kalau mau ketika ada mereka ke kios dan mau membeli 3 pulpen dan 2 buku. 3 pulpen dan 2 buku. Kira-kira ada mereka mau bayar berapa? Sebelum ada menjawab ini, ada mereka harus ubah dulu kan dia ini bentuknya ini dalam matematika. Bagaimana dia punya bentuknya? 3x tambah 2y. 3x tambah 2y. tambah 2y. Kalau kita bisa tentukan nilainya berapa? Harga 3 buku dan 2 pulpen itu, 3 pulpen dan 2 buku itu harganya berapa? Bisa kita tentukan kalau kita sudah bisa bawa dari matematika dulu. Iya tidak? Jadi bisa kok kalau membawakan. Kalau ada mereka ke kios dan mau membeli 6 pulpen dan 8 buku, kira-kira dia model matematikanya bagaimana? 6x tambah 8. Tambah 8. Sudah bisa kok? Sudah paham toh? Sudah. Paham tidak? Paham. Kalau paham berarti kita lanjut tadi. Tadi kan sudah mengerti toh tentang apa program linear itu apa? Sudah bisa tentukan juga kalau dalam masalah nyata seperti ini, kalau kita bawa ke dalam model matematikanya itu seperti apa, sudah bisa paham toh? Sudah. Tentang model matematika. Nah, setelah kita mengetahui program linear, langkah selanjutnya itu kita mengubahnya ke dalam model matematika. Nah, dalam mengubahnya ke dalam model matematika ini dibagi menjadi 4 langkah.
Yaitu langkah yang pertama, kita membuat pemisalan. Yaitu kita misalkan dengan variabel X, Y, dan Z. Kemudian langkah yang berikut, kita membuat tabel dari bentuk permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita membuat pertidaksamaannya dengan menggunakan batas-batas kendalanya. Kemudian yang keempat, yaitu kita menyelesaikannya dengan menentukan fungsi tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat pada permasalahan itu. Yang nomor 1 itu kita sama-sama selesaikannya dengan menggunakan model matematikanya. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita membuat Pemisalan. Jadi kita misalkan X-nya sama dengan berapa? Dari model itu. Kita buat pemisalannya itu. Kita misalkan apa dari pemisalan itu? Pakaian. Kain katun dan kain katun. Jadi Kain katun dan kain sutra. Kain katun dan Y-nya sutra. Kain katun. Y-nya Kain sutra. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita Membuat tabel. Oke, jadi adik-adik bisa lihat pada permasalahan itu untuk kain katunnya jenis pertamanya itu berapa? Pada 2 meter kain katun. Berapa? 2 meter kain katun. 2 meter. Terus untuk kain sutranya berapa? 4 meter. 4 meter. Kemudian untuk jenis yang kedua 5 meter kain katun dan 3 meter kain sutra. Kemudian untuk nilai maksimumnya berapa? Untuk kain katunnya berapa? Kalau kain katun 5 meter. Jenis keduanya 3. Untuk nilai maksimalnya kita lihat kain katunnya berapa? 70 meter. Berapa? Untuk persediaan katun dan persediaan 70 meter dan 8 meter. Dari 8 meter. Nah, setelah ini model matematikanya bagaimana? Siapa yang tahu? Kain katunnya kita misalkan X dan jenis keduanya kita misalkan Y. 2x sama 5y sama dengan 70. 2x tambah 5y. Tandanya maksimal. Jadi tandanya bagaimana? Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan berapa? 70. Oke, terus untuk kain sutranya bagaimana? 4x tambah 3y. 4x tambah 3y. 3y. Tandanya bagaimana? Kurang dari
Kurang dari sama dengan 84. Jadi dari sini adik-adik bisa paham tentang model matematikanya. Untuk langkah yang kedua ini adik-adik bisa paham. Sudah, Kak. Nah, langkah yang ketiga itu tentang Ketidaksamaan menggunakan batas-batas permasalahan. jadi ketidaksamaannya seperti ini. Adik-adik bisa lihat pada modelnya. Modelnya ini 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 70, dan untuk kain sutranya 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 84. Sampai sini bisa paham? Sudah bisa tahu cara memodelkan matematikanya? Sudah. Untuk langkah yang ketiga itu kita mencari langkah yang keempat, fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi kendala dan fungsi tujuan itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Putri. Oke, baik adik-adik, selanjutnya yang pertama kan kita sudah membuat pemodelan matematikanya. Jadi selanjutnya kita menentukan fungsi kendalanya. Jadi sebelum kita menentukan fungsi kendalanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi kendala itu apa. Jadi fungsi kendala itu adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Nah, di sini untuk fungsi kendalanya kita lihat pada model matematikanya. Sehingga kita tulis untuk fungsi kendalanya. Dua x ditambah 5y kurang dari sama dengan 70. 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 80. Jadi ini merupakan fungsi kendalanya. Setelah kita menentukan fungsi kendalanya, yang berikut kita menentukan fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuan itu sendiri adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Jadi untuk fungsi tujuannya kita menggunakan persamaannya di situ. Pada masalah yang ada diketahui labanya berapa? Kalau kain jenis pertama 25.000. Jadi untuk fungsi tujuannya z x y sama dengan dia persamanya ax tambah by, sehingga kita ganti nilai a-nya dengan jenis kain pertamanya berapa? 25.000. Sehingga 25.000x ditambah dengan jenis kain keduanya 5G. sehingga kita dapatkan fungsi tujuannya z x y sama dengan 25.000x ditambah 50.000y. Oke, baik, selanjutnya kakak akan membagi adik-adik menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja yang nanti kakak bagikan. Jadi kita membuat pemisalan. Kita membuat pemisalan dari berjenis.
X-nya tadi jenis A. Titik 2 X-nya itu jenis A nya. X dulu baru titik 2 nya itu jenis A. X nya titik 2 itu jenis A. Y nya jenis B. Langkah yang kedua kita buat tabel. Tambah 150 Y. Sama kurang dari 1.200 gram. Tiga lebih 60 gram dan 1.000 gram. Baik, semuanya sudah selesai itu? Sudah. Kakak minta salah satu kelompok untuk kerja di depan. Kelompok Alfi. Baik, di sini yang pertama kita misalkan dulu. Yang pertama, misalkan X sama dengan jenis A, Y sama dengan jenis B. Teman-teman, kita lihat apa jawaban kelompoknya dengan jawaban yang dikejar oleh teman. Kalau lihat 2 ya? Iya. Ini sudah di Semua pemisalannya sama atau tidak? sama. Sama toh, karena itu sudah di dalam soal itu sudah jelas toh kalau kita misalkan X-nya itu jenis roti A dan B-nya itu adalah jenis roti B-nya adalah jenis roti B. Sudah tahu ada dua dalam soal toh? Kalau pemisalan ini semua kelompok sama tidak? Sama. Langkah berikutnya kita buat apa? B. Nah, untuk jenis roti A dan B itu bahannya apa saja? Terigu. Terigu dan mentega. Untuk bahannya sama tidak? Sama. Kelompok sama toh? Kelompok 1? Sama. Kelompok 2 ya, kan kelompok 3 sudah sama tidak? Sama. Untuk jenis roti A itu bahan terigunya berapa? Bahan terigunya berapa? Terigunya 100. Sama tidak? Sama. Untuk kelompok 1 jenis roti A itu terigunya berapa gram kamu punya di situ? 100 gram. Kalau jenis roti B? 150 gram. Kelompok berapa kamu punya berapa? 150 gram. 150 gram. Kalau mentega untuk jenis roti A untuk kelompok 1 kamu punya di berapa di situ? 60 gram. 60 gram. Oke, sama ya dengan kelompok 2. Kalau jenis roti B dari kelompok 3 menteganya 60 gram. 60 gram. Berarti untuk bahan dan jenis roti A dan B-nya itu semua sama tidak? Sama. Sama dong? Iya. Sekarang persediaan. Persediaan untuk terigu. Jenis roti A dan B tadi berapa? Untuk kelompok 3 kamu punya di situ berapa? 1.200 gram. Oke, berarti sama ya dengan kelompok 2. Iya. Kalau mentega 1.000 gram. Oke, berarti sama juga. Berarti modal matematikanya semua sama tidak ya? Pasti sama toh karena kalian sudah samakan jenis roti A, jenis roti B-nya. 100x tambah 150y kurang dari sama dengan 1.200. Semua sama toh untuk model pertama. Sama. Model kedua, modelnya bagaimana jenis yang kedua? 60x tambah 60y kurang dari sama dengan 1.000. Berarti sama toh semuanya di sini. Sama. Maka yang ketiga
adalah Fungsi fungsi kendala. Fungsi kendala yang tadi diambil dari apa? Modern. Maka dia menjadi fungsi kendalanya 100 I tambah 150 Y kurang dari 100. kelompok 1 sama tidak? Sama. Sama toh? Model yang kedua 60 Y tambah 60 Y kurang dari sama dengan 1000. Oke. Sudah. Semua kelompok sama tidak? Sama. Benar tidak? Benar. Nah, kalau berarti semua kelompok sudah sama di sini. Oke, untuk kelompok 2 bisa kembali ke kelompoknya. Terima kasih. Nah, di soal itu ada fungsi, kenapa tidak ada fungsi tujuannya? Tidak ada. Soal tidak ada loh? Tidak ada. Jadi kita hanya sampai pemisalan, tabel, kemudian fungsi kendala. Karena di dalam soal itu tidak ditanyakan keuntungan optimalnya, baik maksimum atau minimumnya itu tidak ditanyakan. Jadi kita hanya sampai di sini saja pemodelannya. Jadi sudah paham kan adik-adik? Sudah. Sudah paham. Jadi setelah kita misalkan, kita buat tabel, kemudian fungsi kendalanya itu kita ambil dari modelnya. Sudah? Oke, kalau sudah, ada mereka sudah paham benar tentang apa itu program linear? Sudah, Pak. Jadi solusi-solusi dari matematika untuk setiap masalah-masalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan program linear. Kemudian tadi materi prasyarat harus diingat ya, sistem kerjasama linear 2 variabel. Karena nanti fungsi kendala ini kita selesaikan fungsi kendalanya ini, kita harus menggunakan sistem kerjasama linear 2 variabel. Jadi materi prasyarat kerjasama linear 2 variabel itu juga harus diingat. Fungsi kendalanya tadi juga apa sudah tahu tuh apa itu fungsi kendalanya? Batasan-batasan yang mesti kita penuhi sehingga kita bisa menyelesaikan. Kemudian apa itu fungsi tujuannya? Fungsi yang menilai Fungsi yang nilainya optimalkan. yang mau kita cari. Karena tadi di dalam soal fungsi optimalnya baik laba paling tinggi atau laba paling rendahnya itu tidak diketahui atau ditanyakan. Maka kita hanya sampai di langkah ketiga saja. Tapi untuk menyelesaikan program linear itu kita harus sampai langkah keempat. Karena kita mau lihat kita mau berikan solusi, artinya kita mau melihat kira-kira dia punya keuntungan maksimalnya itu apa, kemudian keuntungan minimalnya itu apa. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, jadi sampai di sini saja kita punya materi pembelajaran untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan keduanya itu kita selesaikan. Nah, untuk pertemuan pertamanya itu kita hanya buat pemisalan pemisalan tabel fungsi kendala dengan fungsi tujuannya. Kalau yang berikutnya itu untuk pertemuan keduanya itu kita harus selesaikan. Kita selesaikan sampai akhir. Bagaimana kita bisa menentukan kira-kira dia punya keuntungannya bagaimana? Dari dia membuat jenis roti ini, kalau dia jual dengan harga sekian, kira-kira dia punya untung maksimalnya berapa atau untung paling sedikitnya itu berapa. Jadi untuk pertemuan kedua kita sampai di situ ya. Ini untuk pertemuan pertama kita hanya berhenti di sini dulu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Satu orang pimpin kita dalam doa untuk kita akhiri pertemuan ini. Kami bisa pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan dan penyertaan selama proses pembelajaran kami ini. Sekarang kami semua akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar sampai di rumah dengan selamat. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, Tuhan terus Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kakak. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Rika. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik siapa hari ini yang tidak hadir? 4 orang yang tidak hadir toh? Sebentar baru. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar apa? Kita belajar tentang program linear. Nah, adik-adik, jadi hari ini kemarin kita sudah memodelkan masalah nyata yang sudah terjadi di kehidupan kita ke dalam masalah matematika toh kemarin. Sudah, dan kita sudah modelkan. Adik-adik mereka sudah membuat tabelnya, menentukan apa saja kemarin. Model, kemudian fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Oke, jadi setelah adik-adik mereka melakukan pemisahan, kemudian memodelkan masalah nyata ke dalam masalah program linear, menentukan fungsi kendala atau batasan-batasan kendalanya dan fungsi tujuannya. Hari ini kita akan menentukan nilai optimal. Jadi kita akan menentukan nilai optimal, baik maksimum maupun minimum dari program linear. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menentukan nilai optimal, baik maksimum dan minimum dari suatu masalah program linear dengan menggunakan titik pojok atau titik vertex. Jadi masalah nyata atau masalah program linear, setelah kita ubah dia ke dalam model matematika seperti yang kemarin ada mereka sudah buat batasan-batasannya, kemudian tentukan fungsi tujuannya. Maka hari ini kita akan menghitung berapa nilai optimalnya, baik maksimalnya maupun minimumnya. Oke, jadi sebelum kita menentukan nilai optimalnya itu, kita harus melakukan penyelesaian pada batasan-batasan atau fungsi kendalanya dulu. Nah, kemarin kan adik-adik mereka sudah pemisahan loh ini. Masalah nyata yang perhatikan masalah nyata di nomor 1. Masalah-masalah nyata yang ada di nomor 1 itu masalah nyata tentang apa? Bapak Doni, seorang penjahit toh? Nah, kemarin kan adik-adik mereka sudah memodelkan masalah nyata itu ke dalam masalah matematika atau masalah program linear. Ya toh, kemarin kita misalkan X itu apa? Pakaian jenis sama, dan Y-nya adalah pakaian jenis bawah. Setelah itu adik-adik mereka buat tabel toh? Nah, ini adalah tabel kemarin yang kita belajar kemarin dengan batasan dan fungsi kendala dan fungsi tujuannya toh? Oke, jadi sekarang kita mau lihat kira-kira kita mau menghitung nilai laba maksimum maupun minimum dari penghasilan Bapak Doni ini. Kita mau melihat berapa nilai maksimum atau laba maksimum maupun laba minimum dari penjualan Bapak Doni. Dia kan penjahit toh, otomatis dia menghasilkan pakaian jenis pertama dan pakaian jenis kedua dengan persediaan kain yang 70 saja, dengan 70 dan 84 saja. Itu kira-kira dia punya keuntungannya berapa, keuntungan paling tingginya berapa, atau keuntungan paling rendahnya itu kira-kira berapa. Nah, jadi langkah pertama kita lihat dari fungsi kendalanya adik-adik. Nah, fungsi kendalanya ini berbentuk apa kemarin? Fungsi kendalanya berbentuk apa? Sistem Tidak sama. tidak sama linear dua variabel. Nah, langkah pertama adalah kita harus menyelesaikan fungsi kendalanya ini. Jadi kita harus menggambar grafik dari fungsi kendala ini. Fungsi kendala 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 70 dan 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 80. Sudah tahu kok kemarin kalau bagaimana kita menentukan atau menggambarkan sistem pertidaksamaan ini ke dalam bidang kartesius. Sudah tahu? Sudah. Sekarang satu orang tentukan titiknya dulu dari fungsi kendala ini. Kami maju untuk tentukan titiknya dulu. Kemarin kita misalkan x-nya x sama dengan 0. Maka nilainya 2x 2 kali 0 tambah 5y sama dengan 70. 5y sama dengan 70. Y sama dengan 70 bagi 5. Y sama dengan 14. Oke. Nah, Y-nya, maka titiknya berapa? Tulis 5. Titik untuk pertidaksamaan pertama itu berapa?
Kalau X-nya 0, Y-nya 14. 0,14. Jadi seperti itu ya, kita mau buat titiknya itu kita tinggal ganti saja. Kalau X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 14. Begitu pula dengan Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Langsung saja hasilnya berapa kita ada. Ini untuk perjelasan yang pertama. Perjelasan yang kedua. Berarti X tambah 3Y. Itu titiknya apa saja? 0,28 dan 21,0. Oke. Nah, tadi beri di samping dulu. Nah, adik-adik, jadi yang kita menggambarkan grafik penyelesaian ini kan kemarin kita cari dia titik dulu toh. Untuk perjelasan yang pertama, kalau X-nya 0 maka Y-nya 14. Maka kita dapat titiknya adalah 0,14. Kalau Y-nya 0 maka X-nya adalah 35. Maka titiknya jadi 35,0. Yang berikutnya perjelasan yang kedua. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 28. Maka titiknya jadi 0,28. Kalau Y-nya kita ganti dengan 0 maka X-nya menjadi 21. Maka titiknya menjadi 21,0. Kalau kita sudah dapatkan titiknya, yang berikutnya apa? Kita gambarkan di gambarkan grafiknya di bidang kartesius. Tadi gambar dulu. Gambar grafiknya di bidang kartesius. Nah, dari titik ini kita gambarkan di bidang kartesius untuk melihat daerah hasilnya. Kurang sabar itu jadi sampai 31. Nah, kita menggambar. Setelah kita dapatkan titiknya, kita gambar di bidang kartesius toh. Gambar dulu tadi. Dan sekarang untuk titik yang pertama itu berapa teman-teman? 0,14. 0,14. Titiknya di bagian mana tadi? 0,14. Bukan 14,0 tadi. 0,14. Yang berikutnya teman-teman, lihat di sana. 35,0. 35,0. Hubungkan titik keduanya itu. Pakai mistar, ada mistar? Supaya garisnya lurus ya. Titik yang kedua berapa teman-teman? 0,28. 0,28. Dan 21,0. 21,0. 21,0. Hubungkan. Buat angka di setiap daerahnya. 1, 2, 3. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Nah, kita sudah dapatkan titiknya di sini toh. Sekarang kita bawa titiknya ke bidang kartesius. Yang pertama 0,14. X-nya di 0, X-nya di 0, Y-nya di 14. Karena ini 15, maka di sini 14 kita ada titik ini. Yang berikutnya adalah X-nya 35, Y-nya 0. Maka titiknya di sini. Berikut ini untuk garis yang pertama, tidak sama nih pertama. Yang berikutnya adalah 0,28. Karena di sini 30, 28-nya sekitaran sini ya teman-teman. Berikutnya 21,0. Ini 21,0.
dari 20 21, maka titiknya di sini. Ini untuk pertidaksamanya Kedua. Nah, setelah kita tentukan titik-titik di bidang kartesiusnya dan kita buat setiap angka di dalam ruang ini, ruang garis ini, kita harus tentukan yang mana daerah penyelesaiannya. Nah, kalau garis yang pertama ini daerah penyelesaiannya di apa? Angka yang berapa saja? 1 dan 4. 1 dan 4. Maka kita tulis garis pertama D1 sama dengan 1 dan 4. Untuk garis yang kedua, daerah penyelesaiannya 1 dan 2. 1 dan 2. Maka daerah penyelesaian dari garis ini di daerah mana? 1. Karena dia ada 2 kali kok munculnya. Waktu munculnya 2 kali, maka kita arsip daerah yang di 1 ini. Oke, ini merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala kita punya. Bisa tidak teman-teman? Bisa. Nah, karena ini garis pertama kan dia punya daerah penyelesaian di 1 dan 4. Bisa ada mereka rubah lagi ini dari angka 1, angka 2 atau 3, angka 4. Yang penting ada mereka perhatikan. Untuk garis pertama itu daerah penyelesaiannya di nomor berapa? Sehingga kalau yang sudah muncul 2 kali, daerah yang sudah muncul 2 kali itu merupakan daerah penyelesaian. Karena ini 1 yang muncul 2 kali toh, maka daerah penyelesaiannya di 1. Oke, setelah dari mereka tentukan daerah penyelesaian, langkah berikutnya harus tentukan titik potong. Kedua garis ini berpotongan tidak? Berpotongan. Kedua garis ini berpotongan di titik ini. Ini kita misalkan ini titik C. Nah, untuk menyelesaikan atau menentukan nilai maksimal atau minimum itu, kita harus juga menentukan titik potong dari kedua garis ini. Selain kita tentukan daerah penyelesaiannya, kita harus tentukan titik potongnya. Kita pakai metode yang namanya eliminasi dan substitusi. Nah, jadi dari fungsi kendala tadi, kita punya fungsi kendala tadi apa? 2x kurang dari 3y. Nah, untuk membuat eliminasi dan substitusi ini, tanda pertidaksamanya kita ubah menjadi tanda sama. 2x tambah 3y sama dengan 70 dan 4x tambah 5y kah? 3y sama dengan 84. Di atas 2x tambah 5y. Oh, di atas 2x tambah 5y. Nah, kita mau eliminasi nilai variabel x atau y? X. Kita bisa eliminasi x atau bisa eliminasi y. Yang penting kita lihat yang angkanya lebih sederhana itu bagian mana sehingga kita harus eliminasi dia. Itu supaya lebih mempermudah kita toh. Nah, perhatikan. Di sini kan angkanya yang lebih sederhana adalah di variabel x, koefisien variabel x. Maka kita mengeliminasikan dia, menghilangkan x-nya. Maka untuk pertidaksamaan yang pertama ini kita kalikan dengan koefisien x yang pertidaksamaan kedua. Maka kali dengan 4. Kalau pertidaksamaan yang persamaan kedua ini kita ganti dengan kita kalikan dengan koefisien dari x pertidaksamaan yang pertama. Maka 2. Semua ini kita kalikan dengan 2, maka 2x kali 4 8x tambah 5y kali 4 20y sama dengan 70 kali 4 280. Kemudian 2 kali 4x 8x tambah 3y kali 2 6y sama dengan 84 kali 2 168. Nah, nilai x-nya kan koefisien x-nya kan sudah sama toh? Tinggal kita hilangkan dia. Dengan cara kurang. Maka 8x kurang 8x kan selesai, tidak ada 20y kurang 6y 14y sama dengan 280 kurang 168 112. Maka y-nya sama dengan 112 dibagi 4. Y-nya sama dengan 112 dibagi 14. Maka y-nya sama dengan
12 bagi 14. 8. Oke, maka nilainya 8. Sudah? Ini kita sudah eliminasi X-nya. Sekarang kita substitusikan. Atau kita gantikan nilai Y sama dengan 8 ini ke salah satu pertidaksamaan ini. Jadi kita ambil yang sederhana. Mau pilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua? Pertama. Ketiga. Jadi kita substitusikan ya. 2X tambah 5 Y-nya kita ganti dengan 8. 5 kali 8 sama dengan 70. 2X tambah 40, 5 kali 8 40. sama dengan 70. 2X sama dengan 70 kurang 70 kurang 40. Maka 2X sama dengan 30. X sama dengan 30 bagi 2. X-nya sama dengan 15. Maka kita dapat titik potongnya adalah X, Y-nya berapa? X,8. X-nya 8. Maka kita sudah dapat titik potongnya atau titik C-nya. Titik C-nya sama dengan 15,8. Setelah kita dapatkan titik potongnya, ini teman-teman, ini langkah selanjutnya kita harus membuat tabel untuk melihat titik-titik mana saja yang merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala kita punya ini. Nah, kita lihat, kita buat tabel untuk titik vertexnya. Perhatikan dia punya grafik daerah penyelesaian fungsi kendala. Ini kan grafik dari daerah penyelesaian fungsi kendala kita punya ini toh. Sekarang kita buat tabel titik vertex, titik yang merupakan titik dalam daerah penyelesaian. Yang pertama ada titik 0,0. Harus ada titik 0,0. Kita buat tabel ya. Fungsi tujuan kita punya tadi berapa? Bagaimana? 25.000. 25.000 X Tambah 50.000 50.000. Nah, perhatikan untuk mengambil titik vertexnya ini, titik yang merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Titik dan 0,0. Sekarang untuk di sumbu Y-nya, kita pilih titik. Tadi kan ada titik. Untuk sumbu Y-nya kan ada 14 dan 28. Nah, titik yang mana merupakan daerah penyelesaian dari grafik ini? 14. 0,14 atau 0,30? 0,14. Perhatikan daerah penyelesaiannya kan di sini toh. Iya, 0,14. Sekarang kita pakai titik 0,14 atau 0,30? 0,14. Kenapa tidak 0,30? Karena 30 bukan merupakan daerah penyelesaian. Karena 30 ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Karena daerah penyelesaiannya hanya sampai di garis ini toh. Dia sampai di titik ini saja. Maka daerah penyelesaian titik yang untuk titik Y untuk sumbu Y itu kita ambil titik 0,14. Kita tulis di sini 0,14. Sekarang kita lihat titik C-nya. Titik C tadi X-nya berapa saja? Titik C itu Titik di sumbu X-nya. ada 35 dan 21. Kita pakai titik 0,21 atau kita pakai 21,0 atau 35,0 karena dia merupakan daerah penyelesaian. 21,0. Nah, berikutnya kita ambil titik potong dari kedua garis itu. Tadi titiknya kita dapat berapa? 15,8. 15,8. Nah, ini merupakan titik vertex. Jadi titik vertex itu setelah kita gambarkan grafiknya tadi, kita buat daerah penyelesaiannya dulu. Maka titik kita lihat
titik di sumbu Y yang termasuk dalam daerah penyelesaian itu apa? Begitu pula dengan titik di sumbu X. Kalau tadi kan kita tidak pakai titik 0,30 toh? Karena 30 ini di luar dari daerah penyelesaian. Maka titik vertexnya ini. Kemudian ada kita pakai juga dengan titik potong dari kedua garisnya. Sudah. Setelah itu kita substitusikan. Jadi kita sudah dapat nilai X-nya ini toh, X dan Y-nya. Sekarang kita substitusikan. Kalau titik 0,0 kita substitusikan ke 25.000 X tambah 50.000 Y. Itu hasilnya berapa? 0 toh? Karena 25.000 X-nya kita ganti dengan 0. 25.000 kali 0, 0. Ditambah 50.000 kali Y kali 0, 0 tambah 0. Begitu pula dengan 0,14. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 14. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, maka dia menjadi 25.000 kali 0, ditambah 50.000 kali 14. 50.000 dikali 14 berapa teman-teman? 700.000. 700. Berapa? 700. 0 ditambah 700 toh? Sekarang itu titik yang 21,0. Maka X-nya kita ganti dengan 21, Y-nya kita ganti dengan 0. Maka 21 kali 25 525. 25.000. Oke. Berikutnya kalau X-nya kita ganti dengan 15 dan Y-nya kita ganti dengan 8. 25.000 kali 15 berapa? 375. Ditambah 50.000 dikali dengan 8 400. 400.000. Dia menjadi 775.000. Nah, perhatikan di kolom Z-nya ini. Angka tertingginya itu angka berapa? 775.000. Yaitu ada di titik berapa? Titik 15. 15,8. Ini merupakan nilai maksimum. Maka nilai minimumnya berapa? 525. Ini nilai minimum. Maka untuk melihat laba maksimum dari penjualan Bapak Doni terhadap pakaiannya itu berapa? 775.000. Begitu toh? Ya. Jadi langkah pertamanya itu kita buat setelah kita menggambarkan grafik daerah penyelesaiannya, tentukan titik potongnya pakai metode eliminasi dan substitusi. Setelah itu kita bawakan titik-titik yang merupakan daerah penyelesaian tadi ke dalam tabel. Itu dinamakan titik yang merupakan daerah penyelesaian, itu namanya titik vertex atau titik pojok. Titik pojok. Sudah. Jadi sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya teman-teman ya. Untuk mengerjakan LKS. Bergegas untuk bagi. Langkah pertamanya kan kita harus buat model toh. Kemarin sudah diajarkan toh buat model masalah nyata ke masalah program linearnya.
Langkah pertama itu buat apa? Pemisahan. Selesaikan. Setelah buat pemisahan, selesaikan. Buat tabelnya, tentukan fungsi kendalanya, fungsi tujuannya. Muatan imperan. Sudah? Tadi muatan imperannya untuk mangga itu berapa? Mangga dan zero masing-masing X dan Y. Kapasitasnya berapa? 180 kilo. Nah, modulnya menjadi X tambah Y kurang dari sama dengan 180. Sudah modulnya sudah. Langkah ketiga tentukan apa? Fungsi kendala. Fungsi kendala diambil dari model. Baru kemudian di bawahnya ada kapasitas emperan per toko. Muatan emperan. Ada berapa kan? Harga beli mangganya itu berapa? 6.000. Harga beli jeruknya ini berapa? 8.000. Maka modalnya menjadi kapasitas modal yang dimiliki Mandala Teknologi punya uang sebanyak 1.700.000. Kapasitas uangnya 1.200.000. Maka modalnya menjadi 6.000 X ditambah 8.000 Y kurang dari sama dengan 1.200.000. Kemudian muatan emperannya untuk mangganya sederhana. Ya ini ya fungsi kendalanya itu kan angkanya besar toh. Nah, sederhana kan dulu. Bisa bagi dengan jadi 3x tambah 6.000 bagi 2.000 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 600. 600. Sekarang yang berikutnya grafik dua. Titik yang pertama 0,180. Titik yang kedua 0,150. Sudah dapatkan titiknya? Sudah. Titiknya berapa saja? 0,150 dengan 200,0 untuk persamaan 1 pertama dan persamaan yang kedua 0,180 dengan 180,0. Ini kalian sederhanakan dulu ya supaya lebih bisa. Setelah itu tentukan titik yang kalian sudah dapat ini, tentukan di grafiknya. Pertama 0,150. Itu 150. 180-nya di antara ini loh 0,150 dan 200,0, maka titiknya
Berikutnya garis dulu persamaan pertama. Kasih tanda itu persamaan yang pertama atau garis pertama. Sudah. Berikutnya 0,180 dan 180,0. Di situ. Oke. Hubungkan titiknya. Sudah di garis kedua. Sekarang buat angka atau tanda di dalamnya. Bisa 1, 2, 3, 4. Itu garis yang pertama. Garis pertama itu daerah penyelesaiannya di nomor berapa? 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, pilih 1 dan 4. Garis yang kedua 2. Iya, 2, 1 dan 4. Tulis 1 dan 2. 1 dan ini. Garis yang kedua ini. 1 dan 2. 1 dan 2. Maka daerah penyelesaiannya di daerah mana? Daerah 1. Karena 2 kali itu tadi. Arsip daerah 1. Setelah itu tarik titik potong ya, pakai metode eliminasi tadi. Fungsi kendalanya. Nah, sekarang tentukan fungsi tujuannya. Nah, tadi soal kan, perhatikan, tentukan laba maksimum. Nah, untuk memperoleh laba maksimum itu fungsi tujuannya itu harus ada laba maksimumnya, keuntungan atau penjualan. Nah, di sini ada keuntungan penjualan atau tidak? Dari soal nanti ada keuntungan penjualan ini ada atau tidak? Tidak ada. Nah, maka tapi yang ada hanya ada harga jual dan harga beli. Keuntungan itu diperoleh dari harga jual dikurang harga beli. Nah, mangga tadi dia beli dengan harga 6.000. Dia jual dengan harga 7.000. Maka dia keuntungan untuk dari mangga ini per kilonya berapa? 1.000. Maka fungsi tujuannya menjadi 1.000. Mangganya tadi dilambangkan dengan apa? Nah, maka tulis 1.000 fungsi tujuannya. 7.000. Maka keuntungan 1 kilogram mangganya itu berapa? Dia beli dengan harga 6.000. Dia jual dengan harga 7.000. Maka untungnya berapa? 1.000. Mama Letek untung 1.000. Maka 1.000 itu adalah 1.000. Maka tadi dilambangkan sebagai apa? Misalkan sebagai X. Maka 1.000 ditambah 1.000 X ditambah jeruknya harga jualnya kan 9.500. Dia beli dengan harga 8.000, dia jual dengan harga 9.500. Maka dia untungnya 1.500. Maka dia untungnya jadi 1.500. Selesai. Sudah? Oh, tujuannya belum, Bang? Nah, perhatikan. Di sini soalnya mana? LPS-nya mana? LPS-nya mana ini? Perhatikan, di sini kan dia tidak menulis keuntungan dari penjualan 1 kg mangga dan 1 kg jeruk toh. Dia hanya menulis harga beli 1 kg jeruk dan harga jualnya. Nah, keuntungan itu didapatkan dari mana? Kalau dia beli, Mama Letek beli mangga dengan harga 6.000, dia jual dengan harga 7.000. Kira-kira Mama Letek untungnya berapa? 1.000. Maka 1.000 mangga tadi dilambangkan dengan apa? Dimisalkan dengan apa? X. Maka fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 1.000 X ditambah. Nah, sekarang jeruk ini untuk masih ini untuk ke mangga toh. Sekarang Mama Letek beli jeruk dengan harga berapa? 8.000. Dia jual dengan harga 9.500. Maka Mama Letek untungnya berapa? 1.500. Maka ditambah dengan 1.500. Tentukan titik vertexnya. Sudah grafiknya? Sudah. Titik potongnya? Sudah. Titik potongnya sudah. Jangan lupa tulisnya X-nya berapa ini titik potongnya. X, Y-nya. X, Y-nya berapa? 120,60. Cari titik vertexnya. Kelompok 3
Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sekarang kelompok 1 maju presentasi hasil kalian punya di depan. Untuk teman-teman yang lain kelompoknya tetap diam di kelompoknya dan perhatikan teman-teman dan kelompok 1 presentasi ya. Kita sama-sama periksa kesamaan jawaban. Kelompok 1 maju sudah bawa dengan teman-teman kelompok lain perhatikan ya. Perhatikan di LKS itu. Langkah pertama yang kita buat apa? Pemisahan. Oke. Langkah pertama adalah buat pemisahan. Pemisahan. X-nya kalian misalkan apa? Mangga. X-nya mangga. Semua kelompok sama kan misalkan? Sama. Y-nya? Jeruk. X-nya misalkan ditulis titik 2 ya, jangan sama dengan titik 2. Setelah kita buat pemisahan, langkah keduanya apa? Tabel. Kita buat tabel. Tabel. Tabelnya. Di tabel itu kalian tulis untuk kolom yang daftar ini apa saja? Ada jenis buah. Jenis buahnya itu ada apa? Mangga dan jeruk. Mangga. Oke, mangga dan jeruk. Nah, untuk harga beli itu Mama Letek membeli mangga dengan harga berapa? 6.000. Maka di kolom harga beli mangganya berapa tulis? 6.000. Harganya 8.000. Kapasitas atau modal Mama Letek untuk membeli mangga dan jeruk itu berapa? 1.200.000. 1.200.000. Tulisannya di mana sih? Sekarang ada setelah harga beli ada apa? Modal dari harga belinya itu bagaimana? Harga beli sama kurang Sekarang setelah harga beli ada apa? Ada muatan muatan emperan pertokoan untuk mangganya dan jeruknya berapa? 180. Maka mangganya ditulis berapa? Mangga dan jeruknya 180. Maka dalam matematikanya kita tulis I kurang dari 180. Nah, langkah ketiga setelah buat tabel, langkah ketiganya apa teman-teman? Fungsi kendala. Fungsi kendala itu kita ambil dari mana? Maka fungsi kendalanya kelompok 1 mereka juga sama ya, berarti ini sama ya? Iya, sama. Tambahin
Jangan lupa tandai sistem persamaan, tandanya. Ada memang. Setelah itu Tujuannya. kelompok 1 tujuannya bagaimana? Perhatikan teman-teman. Di soal itu kan kita disuruh menentukan laba maksimum toh. Nah, kemarin kan kalau kita sudah belajar untuk menentukan laba maksimum itu harus ada laba atau keuntungan dari masing-masing penjualan. Nah, di soal itu ada tidak keuntungan penjualan dari 1 kg mangga dan 1 kg jeruk? Ada tidak? Ada. Tidak ada. Ada. Yang ada hanya Harga jual. harga beli. Maka keuntungan untuk dari ketika Mama Lesek membeli 1 kg mangga dengan 6.000, dia jual dengan harga 7.000, maka keuntungannya berapa per kilogram? Kemudian kalau Mama Lesek beli jeruk dengan harga 1 kilonya itu 8.000, Mama Lesek jual lagi dengan harga 9.500, keuntungannya berapa? 1.500. Maka fungsi tujuannya menjadi 1.000 tambah 1.500 Y. Setelah kita menentukan fungsi tujuan, kelompok 1 buat apa itu? Sederhana karena di bawah dia punya angka besar ya, fungsi kendalanya. Sederhanakan fungsi kendalanya untuk persamaan pertama atau persamaan kedua? Persamaannya yang pertama toh? Ya, karena kedua itu sudah sederhana. Maka yang kalian sederhanakan bagi dengan berapa itu? 1 dan 3. Bagi dengan berapa? Sederhanakan. Itu sebetulnya sih 2.000. Bagi dengan 2.000 toh? Jadi berapa tadi? 6.000 X dibagi 2.000 menjadi 3X. Sederhanakan tulis fungsi kendalanya. Tulis fungsi kendalanya. X sama Y. Sama Y kurang dari sama dengan 80. Setelah kita sederhanakan fungsi kendalanya, kita tentukan apanya? Setelah kita sederhanakan fungsi kendalanya, kita tentukan titik. Kita tentukan titiknya dulu toh? Dari fungsi kendalanya. Nah, 3X tambah 4Y itu titiknya berapa? Kurang dari 9.600 itu titiknya apa saja? 0,50 Dan 200,0. Oke, itu misalkan X-nya berapa? X-nya 0. Untuk pertukaran yang kedua, titiknya berapa dan berapa? 180 dan 180,0. Setelah sederhanakan fungsi dan tentukan titiknya, kita buat apa? Kita mulai dari skala 100 ya, karena dia punya titiknya kan ya 100-an toh, bukannya ratusan. Jadi skalanya tidak mungkin kita tulis dari 1 toh, jadi dia panjang. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama itu titiknya di mana saja? 0,150. Oke, dan 200. Pertidaksamaan yang kedua, titiknya bagaimana? 0,180 dan 180,0. Ini kan 200 toh, maka 180-nya sekitaran ini. Jangan lupa tulis garisnya itu persamaan yang pertama dan kedua. Nah, setelah gambar grafiknya
menentukan apa? Oke, nah setelah kalian garis di sini, kalian buat angka di dalam daerah itu. Untuk persamaan garis yang pertama itu, daerah penyelesaiannya di angka nomor berapa? 1 dan 4. Kalau untuk garis yang kedua, 1 dan 2. garis yang kedua 1 dan 2, oke. Yang dua kali itu daerah yang nomor angka berapa? 1. Maka daerah penyelesaiannya di angka 1. Ini daerah penyelesaiannya? Iya. Sudah. Setelah itu cari apa? Titik potong. Dengan menggunakan metode apa tadi? Bagian bawah. Sudah, yang itu jangan hapus. Tulis di sini. Nah, di situ teman-teman eliminasi apa? X atau Y? X. Maka tanda pertidaksamaan yang ini kita tulis menjadi sama dengan X tambah Y dengan 180. Karena kita eliminasi X, maka persamaan yang pertama itu kita kali dengan berapa? 1. Persamaan yang kedua kita kali dengan 3. Maka dia menjadi, selesaikan, X tambah 4Y sama dengan 600. 3X tambah 3Y sama dengan 180. kita jumlahkan atau kurangkan? Sehingga Y sama dengan 600 kurang 180. berapa? 60. 4Y kurang 3Y 1. Y saja tidak usah tulis ya? Iya. Sekarang kita sudah dapat nilai Y-nya. Kita mau mencari nilai Substitusi. nilai Y. Y-nya sudah dapat. Substitusikan. Pakai persamaan pertama atau persamaan kedua? Kedua. Karena kedua lebih sederhana, toh teman-teman? Iya. X tambah Y sama dengan 180. Y-nya kita ganti dengan 60. X tambah Y sama dengan 100. Oke. Maka X-nya sama dengan 180 kurang 60. Maka X-nya menjadi 120. Oke. Maka titiknya, titik potongnya 120,60. sudah dapat titik potongnya. Setelah itu kita buat apa? Titik vertex. Titik vertex atau titik pojok. Titik vertex ini kita substitusikan ke fungsi tujuan dong. Fungsi tujuannya tadi bagaimana? 1000 X tambah 1.500Y. Maka kita akan melihat berapa keuntungannya toh? Keuntungan dari penjualan mama lete. Titik yang pertama itu apa? 0,0. Oke, titik 0,0. Kemudian di Y ini tadi ada titik berapa? 0,150 dan 0,180. Kita pakai 0,150 atau 0,180? 0,150. Sekarang untuk titik di sumbu X kita pakai 200,0 atau 180,0. 180,0. Dan titik vertex yang terakhir adalah titik potongnya tadi berapa? 120,60. Maka substitusikan dong, gantikan nilai X-nya. Maka menjadi 0. 1000 dikali dengan 0 ditambah 1500 kali 150 225. Untuk titik vertex yang kedua itu teman-teman perhatikan.
1000 kali dengan 180. Berapa? 180. Kali tambah. Kalau ditambah dengan 1500 dikali 0 kan tetap 1000 toh. Maka tidak usah dihitung lagi toh. Ini hanya 180. Setelah itu 1000 dikali dengan X-nya ini berapa? 120. 1000 kali 120 toh? Ya. Ditambah dengan 1500 kali 60 210.000. maka dia menjadi 210. Nah, perhatikan. Nah, dari titik vertexnya ini 0,0, 0,150, 180,0, 120,60. Nah, maka kita bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai dari fungsi tujuan yang kita cari tadi. Ada 0, ada 225, ada 180 dan 210. Nah, setelah kita substitusikan nilai titik vertex ini, kita memperoleh nilai dari fungsi tujuan yang kita cari. Maka nilai yang tertingginya tadi dia tanya apa? Laba maksimum atau minimum? Maksimum. Maka kita lihat nilai yang paling tinggi atau paling rendah? Paling tinggi. Berapa nilainya? 225. Maka laba penjualan Mama Letek tadi berapa? 225. Labanya yang paling maksimum. Kalau minimum 180. Sudah? Semua kelompok sama dengan kelompok satu apa yang beda? Sama. Opening group. Teman-teman, jadi setelah membuat pemisahan dan untuk menentukan kita memberikan atau melihat keuntungan optimal baik maksimum maupun minimum itu, langkah pertama kita harus membuatkan pemisahan dulu toh. Kita ubah masalah nyata itu ke dalam model matematika dulu. Setelah itu baru kita selesaikan dia punya fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendalanya itu kan berbentuk sistem apa? Sistem perpindahan linear. Maka kita dapatkan grafiknya. Setelah itu kita tentukan titik vertexnya. Titik vertex tadi apa? Titik pojok. Titik pojok atau titik apa? Titik yang daerah yang kita peroleh dari daerah hasil. Daerah hasilnya ini. Nah, daerah hasil ini dari daerah apa nih? Fungsi apa? Fungsi Kendali. Maka ini toh kita sudah dapatkan. Kita substitusikan ke kita punya fungsi tujuan. Maka kita akan bisa melihat kira-kira nilai paling maksimum atau nilai paling minimumnya berapa. Sudah? Sampai di sini paham? Oke, jadi kemarin teman-teman sudah belajar kok kalau kita masalah nyata itu kita harus ubah dulu ke dalam masalah program linear sehingga kita bisa selesaikan dia. Oke, jadi teman-teman pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Sekarang kumpul tugas kelompok yang tadi. Ketua kelompok maju kumpul dulu. Beserta lembarannya. Dikumpulkan dulu. Kumpulkan juga dengan masalah-masalah nyata tadi. Kelompok 1. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing dulu kelompok lain. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi materi program linear kita pada hari ini itu sudah sampai di sini toh, kita sudah bisa tentukan toh nilai maksimalnya. Sudah. Jadi pertemuannya sudah sampai di sini. Mari kita akhiri kita pertemuan ini dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa dulu, Afin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan yang telah Kau berikan kepada kami dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini.
Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang, sertailah dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.